Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik MOA. Selamat siang Pesona Inspira, kembali lagi di Bincang Pendidikan, di mana kali ini kita akan membahas tentang literasi digital untuk pembelajaran yang kreatif dan juga produktif. Selama 1 jam ke depan, Iqbal akan ditemani kedua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Yang pertama ada Bapak Wiyoga Surya GMPDSI selaku Kepala SMP Negeri Satap 6 Kaliwiro. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk narasumber kedua kita ada Ibu Asih Prihatin SPD selaku Guru SMP Negeri 1 Selomerto. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah bahagia sekali. Alhamdulillah bahagia sekali. Luar biasa dengan adanya kedua narasumber ini setiap memberikan informasi nih mengenai literasi digital untuk pembelajaran yang kreatif dan juga produktif. Bagi Pesona Inspira yang ingin ikut bergabung membahas mengenai literasi digital, silahkan kirim pertanyaannya melalui line WhatsApp Radio Pesona ada di 0823 2383 9996 dan nanti akan kita jawab nih semua pertanyaan-pertanyaan yang Pesona Inspira lontarkan kepada Radio Pesona. Seperti biasa sebagai pembukaan awal agar kita semua juga paham nih mengenai literasi digital. Sebenarnya literasi digital ini apa sih Bu untuk siswa-siswi sendiri? Oke, baik, terima kasih. Untuk literasi digital ini menurut saya hal yang menarik ya. Apalagi sekarang anak-anak sudah mengenal gadget, gawai mulai dari SD, SMP itu sudah mengenal. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan untuk literasi? Literasi digital itu kalau menurut saya adalah bagaimana cara mengarahkan anak untuk suka atau gemar berliterasi, tidak hanya membaca tapi juga mendengarkan, menulis dan lain sebagainya dengan memanfaatkan digitalisasi. Entah itu menggunakan HP, tablet atau di sekolah yang sudah ada Chromebook menggunakan komputer juga, dan juga bisa dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu yang terkait dengan literasi. Kalau berkaitan dengan pihak sekolah nih, awal mula adanya literasi digital ini digaungkannya sebenarnya sejak kapan ini Pak? Sebenarnya literasi digital itu seiring dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau dulu kan literasi identik dengan membaca saja, tapi ternyata seiring berjalannya waktu bahwa literasi itu sekarang sudah berubah atau semakin kaya bentuknya, terutama sekarang dengan didukung adanya digitalisasi ya. Jadi literasi digital itu kalau saya boleh menyempurnakan lebih kepada kecakapan dalam menggunakan teknologi dalam rangka untuk menyempurnakan kemampuan dalam berliterasi. Jadi seperti itu. Kalau di sekolah digaungkan sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan transformasi dalam pendidikan, maka secara otomatis literasi digital itu masuk. Ketika dunia kita sudah berubah menjadi dunia digitalisasi dan Betul. Semua orang itu sudah mahir, sudah familiar dengan gadget, maka disitulah sebenarnya literasi digital mulai membumi. Oke. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian juga familiar dengan yang namanya COVID-19 yang dulu sempat merandah di 2019-2020. Apakah itu juga menjadi pemantik utama nih adanya literasi digital? Apalagi waktu saat itu kan semuanya serba online, semuanya serba digital, mau tidak mau ya mari kita jadikan momen ini untuk menggaungkan literasi digital sekalian ini Bu. Ya, mau tidak mau itu berpengaruh sekali di sekolah. Ada cerita sedikit ya. Beberapa di kelas saya, di sekolah saya kebetulan ada yang melarang untuk menggunakan HP. Iya, betul. Nah, setelah COVID kemarin, mau tidak mau justru sebaliknya malah menggunakan HP untuk pembelajaran. Bahkan ini ada cerita sedikit, ada anak yang tidak punya HP, gurunya ikut membantu juga. Wah, luar biasa sekali. Oke. Untuk belajar. Berarti ini merupakan salah satu apa yang namanya ya aksi yang timbul karena adanya suatu anomali yaitu COVID-19, bisa dibilang seperti itu Pak? Ya, bisa jadi seperti itu dan artinya gitu. Tadinya ketika dunia pendidikan boleh dikatakan tertidur ya, kita nyaman bukan tertidur, tapi nyaman dengan zona sebelum masih manual itu analog. Kemudian dengan adanya COVID-19 kita dibatasi ruang, waktu, sehingga
pembelajaran tidak bisa langsung ketemu tatap muka, mau tidak mau sebagai pendidik dan sekolah mau tidak mau pasti mencari solusi. Gimana caranya agar pembelajaran itu tetap terlaksana, tetap tersampaikan dengan batasan tadi. Sehingga akhirnya mau tidak mau di dunia pendidikan itu warga pendidikan mau tidak mau mencari berusaha didukung dengan adanya fasilitasi dari Kementerian Pendidikan, dari Dinas Pendidikan, itu otomatis merubah mindset yang tadinya kita masih berpikir analog kemudian berubah menjadi berbasis digital. Betul, berarti ada seperti turning point-nya ya, kayak titik baliknya antara yang konvensional menuju sesuatu hal yang mungkin belum full digital tapi mulai merambah ke area sana ya Pak? Iya betul sekali. Dimulai dari WA Group bukan seperti itu, tapi akhirnya mengenal yang namanya Learning Management System LMS, ada Google Classroom, kemudian dan produk-produk yang lainnya itu menjadi sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Ini sebagai guru nih Bu, awalnya kan masih mengajar secara konvensional. Kebetulan literasi digital muncul, tuntutan penggunaan teknologi pun muncul. Ini awal beradaptasinya gimana Bu? Ya, awalnya itu pertamanya kalau saya mengaitkannya itu dengan yang anak sukai, game dulu, game digital seperti Kahoot. Saya ajak anak bermain Kahoot, kemudian juga ada Quizizz dan lain sebagainya. Ternyata anak suka, dan digital itu tidak setiap hari di pembelajaran, pasti ada selang-selingnya juga pembelajaran non digital biar tidak bosan. Ternyata dengan seperti itu anak suka Kahoot, Quizizz, lalu kita arahkan juga untuk Canva untuk produktif dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini kan memang temanya agar menuju pembelajaran yang kreatif dan produktif. Berarti sekarang guru juga dituntut untuk kreatif dan juga produktif tentunya. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Nah, ini proses belajarnya gimana nih? Apakah dibekali terlebih dahulu Pak? Ataukah mendatangkan ahli digital terlebih dahulu untuk melatih para guru? Apa sebenarnya guru otodidak ini belajarnya? Saya ya Mas ya. Oke. Jadi gini, kementerian itu yang kalau boleh dikatakan plat merah ya, plat merah itu punya platform namanya platform Merdeka Mengajar. Itu sebuah sebenarnya bagus sekali ya, sebuah kamus berjalan yang bisa dibawa kemana saja. Di situ kita bisa belajar, mendapat inspirasi, bisa mengajar di situ, bahkan sampai kinerja pun bisa dinilai di situ. Itu platform Merdeka Mengajar. Kemudian dari sisi guru sendiri tentunya setelah kejadian ini otomatis berusaha untuk mencari solusi, dan sekarang alhamdulillah banyak sekali selain yang disediakan oleh pemerintah itu juga banyak sekali platform-platform yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk menuju ke sana. Seperti kalau di tempat saya sedang mengembangkan namanya teks multimodal Mas. Oh, apa itu Pak? Bisa dijelaskan nih, minta tolong nih. Teks multimodal itu seperti tadi disampaikan Bu Asih itu biar tidak bosan. Jadi perpaduan antara basis manual atau analog menjadi dengan basis digital. Oh, oke. Jadi merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode. Jadi antara teks visual, jadi ada gambar statis, kemudian ada lisan, aural, linguistik, gestur, dan fasial. Jadi di situ dalam buku itu memunculkan banyak link-link yang bisa menampilkan banyak iya seperti itu. Jadi ketika baca itu secara analog membaca, tapi di dalam situ terdapat link-link yang bisa dimanfaatkan atau dikaitkan dengan banyak platform digital. Oke, berarti jauh lebih interaktif ya Pak? Iya, betul. Oke, nah ini tantangan yang sebenarnya adalah di mana yang namanya literasi digital kan kita berusaha untuk memberikan apa yang disukai oleh murid pada awalnya. Apakah ada ketergantungannya nih di sini? Setelah kita mengenal yang namanya literasi digital, sang anak justru jauh lebih menuntut adanya pembelajaran seperti ini terus-menerus dan enggan ataupun menolak adanya pembelajaran konvensional lagi seperti itu Bu. Oke, kalau seperti itu pengalaman saya menolak tidak ya. Tapi kalau anak sudah asik, terutama terkait game itu, pasti Bu game lagi, Bu game betul. lagi ya. Tapi besok ya Nak, besok lagi ya. Nah, jadi tetap gurunya tetap tidak HP terus, tapi selang-seling juga. Kadang juga saya tanpa HP, tanpa Chromebook.
Tapi kemarin ini terakhir kebetulan karena anak menulis buku digital, jadinya banyak memanfaatkan Chromebook. Oke, berarti itu tantangan tersendiri ya untuk memberikan pengertian kepada anak-anak ya. Tapi masih dalam tahap wajar sampai sejauh ini. Masih. Oke, ini menarik sekali di mana literasi digital kan mau tidak mau juga harus kita kenalkan pada anak ya, agar sang anak juga bisa ikut serta dalam perkembangan zaman. Ini untuk anak-anak yang mungkin tidak memiliki fasilitas-fasilitas pendukung ataupun sekolah-sekolah yang mungkin fasilitasnya belum sememadai itu. Ini yang dilakukan oleh pihak sekolah biasanya seperti apa? Ya, tentunya namanya nasib anak itu beda-beda ya Betul. Mas ya, beda-beda. Ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung dan tentunya. Maka dari itu kebetulan kalau di sekolah saya, tentunya ini nanti masing-masing sekolah berbeda. Kebetulan kalau di sekolah saya kapasitas atau kepemilikan Chromebook itu sudah 2:1. Oke. Artinya satu Chromebook bisa digunakan oleh 2 anak. Tapi kalau anak memang tidak memiliki fasilitas, berarti kita pinjami. Kami juga mempunyai tablet, bantuan dari pemerintah juga yang bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu tadi Mas, kembali ke teks multimodal itu juga bisa memfasilitasi anak, artinya tidak melulu harus menggunakan langsung menggunakan perangkat-perangkat itu, bisa dibawa pulang, bisa bergantian dan seterusnya. Jadi tergantung perencanaan dan skenario yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tersendiri. Yang jelas Bapak Ibu guru pasti punya solusi ketika anak itu tidak memiliki fasilitas, maka pembelajaran di sini peran di Kurmer Mas, peran pembelajaran berdiferensiasinya berjalan di sini. Oke. Ya. Untuk rasio pembelajarannya sendiri nih antara yang berbasis literasi digital dengan yang konvensional saat ini yang diterapkan ini perbandingannya berapa banding berapa ini kira-kira? Kalau di kelas saya, kelas saya pribadi kemarin tadi yang sudah saya sampaikan kemarin memang saya fokusnya di project buku digital anak. Jadi memang lebih banyak mereka di digitalnya. Saya ajak mereka ke lab menggunakan Chromebook, memanfaatkan Chromebook mulai dari pertama mereka belajar membuka dan lain sebagainya, itu menurut saya juga termasuk pembelajaran juga ya. Sampai mereka tahu sendiri, ngeklik sendiri cepat-cepat sekali. Sampai ke tahap sudah bisa ngeklik sendiri seperti itu ya, Bu? Iya, sampai Bu ini gimana? Coba gimana? Mereka menemukan lebih cepat malah lebih cepat dari yang seusia saya. Jadi kalau kemarin karena fokusnya buku, saya lebih banyak ke labnya dan juga memanfaatkan HP kalau tidak ke lab, tapi tetap juga ada pembelajaran di kelas yang tanpa menggunakan HP sesekali tetap ada. Berarti itu yang menariknya bahwa sang anak juga masih tetap bisa mengeksplor kemampuannya ya Bu, walaupun ditemani oleh gadget ataupun gawai-gawai yang lain ya Bu. Iya betul. Nah ini kita bertanya mengenai tanggapan dari sang anak pada awal mulainya. Tentunya ada yang mungkin lebih ke excited seperti itu, ada yang mungkin awal-awal takut ingin mencoba-coba. Ini kebanyakan tanggapan para murid mengenai pengenalan literasi digital seperti apa? Oke, kalau untuk tahun ajaran ini kemarin kebetulan mendapat bantuan Chromebook, jadi saya ajak anak unboxing. Wah, luar biasa. Chromebook, mereka sebelum unboxing udah senang sekali ya Bu tentunya. Unboxing, setelah itu mereka bingung, Bu ini gimana lah. Terus saya sekilas menyampaikan, ada juga yang masih takut-takut. Setelah saya sampaikan sekilas tutorial penggunaannya, ternyata mereka explore sendiri dengan 2 jari itu mereka udah bisa Pak. scroll barnya biar turun gimana Bu ternyata seperti ini, anak malah lebih bisa. Alhamdulillah mereka antusias dan suka. Awalnya agak ada juga yang agak takut tapi terus sudah terbiasa. Nah ini juga merupakan tantangan kan. Anak menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Apakah ada kasus di mana penangkapan anak juga beda-beda? Ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar. Terus cara menanganinya seperti apa ini Pak? Jelas Mas, kemampuan anak itu beda-beda. Ada yang tidak ada takut-takutnya, betul. Begitu datang Chromebook dan seterusnya, mereka langsung buka. Belum disuruh, belum diminta sudah explore, karena mereka sudah terbiasa dengan gadget ya, memiliki itu. Tapi ya ada yang tadinya takut-takut, tapi lama-kelamaan jadi kecanduan. Chromebook lagi. Bahkan akhirnya di sini ya Mas. Akhirnya di sini yang dituntut itu
justru bapak ibu gurunya. Bapak ibu guru harus menyesuaikan diri. Betul. Nah, ketika anak itu sudah pinter, sudah mahir di situ, mau tidak mau bapak ibu guru harus belajar. Nah, salah satunya untuk memfasilitasi tadi ya, ada perbedaan-perbedaan itu ya bapak ibu guru harus paham terlebih dahulu, sehingga nanti bapak ibu guru itu bisa mendesain pembelajaran, memfasilitasi materinya sama tapi perlakuannya berbeda. Di situ disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan dari anak itu sendiri. Oke, berarti bisa dibilang memang literasi digital sangat penting ya untuk di era saat ini, apalagi kita hidup di dunia yang memang bisa dibilang segala sesuatunya bersinggungan dengan era digital. Iya, betul. Seperti itu. Apakah masih ada tanggapan-tanggapan dari orang tua mungkin yang keberatan apabila anak-anaknya mulai dikenalkan dengan hal seperti itu sehingga waktu pulang ke rumah sempat meminta ataupun menuntut ke orang tuanya untuk lebih sering bermain dengan gawai ataupun gadgetnya. Tanggapan orang tuanya sendiri seperti apa itu, Bu? Oke, kalau dari saya, karena saya kelas ya, kalau sekolah saya nanti ke Pak Yoga. Kalau selama kelas yang saya ampu tidak ada tanggapan yang miring atau yang seperti apa tentang pemanfaatan gawai untuk pembelajaran atau untuk literasi digital. Jadi fine-fine saja. Kemarin juga setelah selesai buku anak jadi, saya tanya ke anak, apa yang kamu rasakan? Terus pengalaman apa selama ini yang kamu dapatkan? Ternyata mereka bisa membuat buku, awalnya mereka takut, ragu, Bu ini gimana? Ini gimana? Ternyata sekarang udah copy paste, udah cari elemen, udah kontrasnya sudah bisa jalan sendiri. Oke. Teksnya juga mereka cek-cek sendiri sudah cepat. Kalau dari Pak Yoga sendiri nih, ada nggak orang tua yang memberikan tanggapan yang mungkin 1-2 orang tua yang memberikan tanggapan yang kurang welcome seperti itu Pak kepada pihak sekolah? Iya, awalnya pasti ada. Artinya gini, karena mungkin kebiasaan di rumah tadinya sebelum mereka berliterat ya, artinya mahir menggunakan perangkat digital tapi belum berliterasi digital. Jadi mereka tuh cenderung HP itu atau gawai itu hanya digunakan untuk game dan seterusnya. Nah, itu membuat kekhawatiran tersendiri dari orang tua tentunya. Apakah nanti kalau membawa HP anak-anak malah tidak belajar, bermain tok di sekolah dan seterusnya. Tapi kemudian setelah kami jelaskan saat parenting, kemudian melihat dengan progres dari anak-anak jadi mahir ini mahir itu mereka mau mengerti. Dan di sekolah juga kita berproses ya Mas, artinya tidak serta-merta kebijakan itu langsung berhasil. Awal mulanya memang iya benar, ketika masuk ke situ anak-anak cenderung lebih suka bermain gadgetnya dibandingkan dengan pembelajarannya. Anak-anak ya Pak. Akhirnya kami membuat kebijakan tadi, karena tidak semua guru itu setiap saat pasti menggunakan perangkat digital ya. Akhirnya ketika guru itu tidak membutuhkan, maka perangkat digital anak-anak itu gawainya dikumpulkan di ruang guru. Tapi ketika nanti anak-anak pas guru itu membutuhkan perangkat, maka mereka menggunakan. Jadi seperti itu. Saya kira lebih bijak akhirnya, karena sekolah itu belajar terus terang juga berproses. Bagaimana ya metode paling tepat biar anak-anak itu bisa fokus pas menggunakan perangkat digital, ya mereka menggunakan perangkat digital sebagaimana mestinya. Tapi ketika tidak membutuhkan, ya mereka fokus pada pembelajaran. Akhirnya kami menemukan itu dikumpulkan saja ketika tidak digunakan. Karena di era sekarang kelihatannya sudah kurang begitu bijak ya. Kalau sekolah melarang betul. anak membawa. Itu namanya di zaman saya itu masih terjadi, Pak. Nggih. Berarti memang idealnya selain sekolah ini berusaha melangkah maju untuk mengenalkan digitalisasi kepada anak, alangkah lebih baiknya juga sekolah menerapkan aturan-aturan ataupun kebijakan tambahan untuk menunjang adanya kebijakan literasi digital itu ya Pak? Betul, harus itu. Harus, karena namanya orang 1000 anak ya 1000 karakter kan seperti itu. 100 anak 100 karakter. Maka untuk memfasilitasi itu ya kita sebaiknya menggunakan itu. Pas mereka butuh, walaupun tidak pembelajaran istirahat, boleh diambil karena istirahat kan biar mereka explore dan sebagainya. Pas pembelajaran baru dikumpulkan.
Ketika guru membutuhkan, silakan diambil. Ketika tidak menggunakan perangkat digital, ya ikuti aturan mainnya. Kan seperti itu. Berarti ini juga menjadi PR untuk memberikan pengertian kepada orang tua bahwa tidak selamanya gadget yang dibawa oleh anak-anak hanya dipergunakan sebagai alat bermain saja, tapi juga bisa digunakan sebagai alat pembelajaran. Ini tantangan yang cukup berat atau mungkin di titik ini sudah teratasi semuanya nih para orang tuanya ini, Pak? Kalau tantangan berat, Iya. ya. Jadi kami berusaha untuk membuat biar anak itu sibuk, gadgetnya itu digunakan sibuk untuk hal yang bermanfaat. Ya, lebih ke situ. Ketika pembelajaran sekarang kan tidak terbatas ruang dan waktu. Betul. Ya, artinya bisa di mana saja, bisa kapan saja. Jadi bagaimana caranya biar anak itu hobi itu disalurkan dari yang tadinya game-game yang mungkin kurang berpihak pada anak, diganti gamenya, gamenya yang dibuat oleh guru, atau kalau guru belum mampu membuat itu, paling tidak mencarikan sumber yang game ini yang bagus karena game edukasi dan seterusnya. Nah, Oke, baik. Kita sudah belajar banyak hal, tapi nampaknya masih ada banyak pertanyaan yang muncul dari Pesona Inspira. Jadi silahkan, sehabis ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dari Pesona Inspira. Jadi silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996, dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira kembali lagi di Bincang Pendidikan dengan tema literasi digital untuk pembelajaran yang kreatif dan juga produktif. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bapak Wiyoga Surya, GMPDSI, selaku Kepala SMP Negeri Satap 6 Kaliwiro, dan masih bersama dengan Ibu Asih Prihatin SPD, selaku Guru SMP Negeri 1 Silomerto. Nah, kali ini Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana sudah ada beberapa penanya yang masuk di nomor WhatsApp Radio Pesona. Untuk penanya yang pertama, ini dari Lena Dileksono. Mau tanya, sebagai orang tua nih, bisa minta tips and trick gak untuk membiasakan anak yang biasanya kalau di rumah main gadget itu hanya digunakan sebagai game, tapi agar bisa belajar melalui gadget yang digunakan? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Ibu Lena Dileksono. Untuk tips bagi orang tua tentang pemanfaatan gawai atau gadget bagi anak di rumah, kalau dari saya itu adanya kesepakatan antara orang tua dan juga anak. Seperti di sekolah juga guru dan siswa ada kesepakatan kapan menggunakan gawai dan kapan tidak menggunakannya. Kesepakatan itu benar-benar kedua belah pihak mengiyakan kapan menggunakan. Kalau di rumah, tips dari saya, orang tua bisa memberikan anak gawai itu di jam-jam tertentu, silahkan kesepakatan. Kalau saya sendiri ya, boleh anak bermain game dengan catatan itu gamenya kita juga tahu isinya gamenya seperti apa. Diberi waktu, kesepakatan berapa menit atau berapa jam, dan ada kalanya kesepakatan juga untuk belajar gawainya di jam tertentu juga. Jadi biar seimbang, karena anak sekarang juga ya perlu refreshing juga. Mungkin dengan bermain game refreshing sejenak, mereka lebih fresh ya, atau mungkin ingin melihat medsos yang tentu kita harus tahu juga ya sebagai orang tua, mereka yang lihat itu apa saja kita harus cek juga. Jadi yang pertama adalah kesepakatan dengan anak, yang kedua kita bisa komunikasi juga selaku orang tua dengan guru wali kelas. Saya sendiri punya grup dengan wali murid. Jadi kita sering komunikasi juga, misalnya Bu, apakah besok bawa HP atau tidak, terus ada tugas atau tidak, dan lain sebagainya bisa dikomunikasikan. Iya, takutnya juga nanti sang anak minta izin membawa HP ke orang tuanya, tapi ternyata dari pihak sekolah tidak menyuruh seperti itu ya. Itu juga mengantisipasi hal-hal tersebut ya. Dan tentunya yang menarik adalah kebijaksanaan orang tua juga perlu ditingkatkan lagi ya, agar tidak terlalu membiarkan anaknya bermain handphone, tapi juga agar tidak terlalu ketat dengan aturan-aturan yang berlaku juga ya, Bu. Iya, tentunya. Oke, baik. Selanjutnya dari Nawang di Kalibebar. Ini mau tanya Kak Iqbal dan juga kepada dua narasumber yang ada di studio Radio Pesona. Ada tidak sih rekomendasi channel YouTube atau kanal atau link dari Disdikpora ataupun link-link lainnya yang bisa menyediakan
materi pembelajaran bagi anak, terutama apabila orang tua ini ingin memberikan materi-materi yang bermanfaat melalui gadget kalau lagi di rumah. Ini silahkan, monggo. Ya, yang jelas kalau di kementerian ada, Mas. Di kementerian itu ada link atau website dari kementerian namanya budi.kemdikbud.go.id. Di situ berisi buku-buku bacaan bermutu yang memang sudah direkomendasikan dan disesuaikan dengan jenjang usia anak. Jadi di situ ada buku untuk anak PAUD, anak SD, SMP, SMA. Jadi nanti bahan bacaannya itu sudah disesuaikan dengan level usia. Kemudian di channel YouTube itu juga ada namanya channel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di situ ada video-video animasi yang memang dikembangkan oleh Balai Bahasa. Itu bisa dimanfaatkan atau menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Selain itu aplikasi-aplikasi sekarang juga banyak yang menyediakan ya, seperti Quizzes. Kemudian di Canva sendiri ada walaupun jumlahnya masih terbatas ya, tapi saya yakin pengembangannya semuanya ke arah sana. Yang terpenting adalah tidak kalah pentingnya adalah kontrol dari orang tua. Jadi orang tua harus juga ikut belajar di sini. Artinya mana yang dilihat, ditonton oleh anak itu orang tua sebaiknya tahu. Situs-situs mana yang boleh, situs mana yang tidak boleh, itu harus ikut belajar. Seperti itu. Mungkin bahasnya ada tambahan referensi, Bu. Ya, hampir sama juga. Kalau tambahan referensi dari Kemendikbud itu ada rumah belajar, ada channel YouTube-nya juga, di situ ada pembelajarannya. Dan selain itu juga yang selain dari plat merah, banyak sekali karya dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia di YouTube, sangat banyak. Sekarang sudah merambah ke TikTok juga. Oh, betul, jadi betul. Kenapa TikTok yang viral itu yang nun sewunya yang negatif? Jadi kita dari guru dan dari kaum pendidik itu ingin memviralkan juga channel-channel edukasi di TikTok, di Instagram dan juga di YouTube. Masih dalam proses sih. Oke, baik. Berarti tujuan untuk ke arah sananya ada seperti itu. Iya. Ini bisa kita tunggu juga karena nampaknya kita haus sekali akan konten-konten yang mungkin muatannya edukasi seperti itu, betul. Kan. Apalagi sekarang sosial media sudah tidak bisa dilepaskan dari anak-anak, apalagi anak SMP kan sedang masa remaja-remajanya, peralihan. Itu sosial media merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka ibaratnya ya, Bu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ini dari penyanyinya yang masuk ke nomor WhatsApp Radio Pesona. Ini dari Ibu Rowiah di Sindot. Ini ingin bertanya, kalau di sekolah sudah belajar mengenai literasi digital, ada sebagian anak yang kembali belajar literasi digital dengan gawai yang dimilikinya di rumah. Ini kalau saya nih nggak punya gawai ataupun gadget, apakah nanti anak saya akan ketinggalan pelajaran kalau misalnya nggak belajar di rumah lagi? Silahkan. Itu kembali ke perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh guru ya. Tentunya guru itu sudah menganalisis kebutuhan dari masing-masing murid. Dianalisis biasanya sekarang ada asesmen awal. Asesmen awal pembelajaran itu salah satunya juga melihat tingkat ekonomi dan seterusnya, kepemilikan fasilitas dan seterusnya. Nah, dari situ guru dalam membuat pembelajaran tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Tapi tidak jarang juga sekolah yang memfasilitasi fasilitas yang dimiliki sekolah untuk dipinjamkan kepada peserta didik yang memang kurang beruntung seperti itu. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing ya. Tapi yang jelas di kurikulum nasional atau kurikulum merdeka ini ada pembelajaran berdiferensiasi dan di situ strong point-nya. Artinya memang guru yang sekarang harus bisa melihat kondisi, bisa menyesuaikan kebutuhan murid si A, si B, si C dan seterusnya. Bahkan menyesuaikan tugas-tugasnya, menyesuaikan pembelajarannya. Jangan sampai disamaratakan. Yang tidak punya gawe di rumah ya tentunya jangan diberi tugas-tugas yang harus menggunakan platform digital. Bisa diganti dengan materi yang sama tapi tugasnya tidak berbau digital. Dengan manual, analog kan sekarang memang diferensiasinya ada konten, proses, bahkan sampai produknya bisa disesuaikan.
gitu. Oke, baik. Ini kan memang elemen-elemen yang ikut ambil bagian demi mensukseskan adanya literasi digital ada banyak pihak ya, baik dari pihak sekolah, siswa, dan juga orang tua pun ikut terlibat dalam mensukseskan yang namanya literasi digital. Kalau tantangan utamanya nih Pak, dalam pelaksanaan literasi digital, ini tantangan utamanya apa? Tantangan utama menurut saya tantangan utama sekarang adalah minimnya pemahaman dan kecakapan dari bukan hanya siswa ya, bahkan secara umum masyarakat sekarang itu masih minim dalam berliterasi digital. Minim di sini dalam artian bukan hanya sekedar pinter mengoperasikan, tapi lebih ke bijak dalam menggunakan. Tantangannya adalah di situ. Banyak orang yang tidak bijak dalam menggunakan perangkat-perangkat digital. Artinya kadang share sesuatu yang belum pasti. Wah, betul, Nanti betul. kan akhirnya ketemunya hoax. Kemudian ketika melihat judul belum melihat isinya sudah terprovokasi dan seterusnya. Nah itu kemudian hal-hal etika juga menjadi tantangan. Di mana saat sekarang kadang itu orang lebih tertarik untuk mengabadikan sebuah momen dibandingkan untuk bertindak sesuatu. Wah, iya betul. Kan seperti itu. Misalkan ada terjadi sebuah kejadian gitu, orang lebih cenderung mengabadikan momennya daripada untuk bertindak menolong. Padahal faktor utama yang terpenting kan keselamatan terlebih dahulu. Tapi itu kadang ya ada yang terabaikan hanya karena ingin mengabadikan sebuah momen, termasuk mengunggah konten-konten yang tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Itu tantangannya lebih ke situ. Oke, baik. Kalau tantangannya sudah, mari kita belajar tentang manfaatnya ini, Bu. Tentunya setelah adanya literasi digital, apa yang berubah dari para siswanya setelah belajar literasi digital? Terus manfaat, dampak yang paling ketara itu apa? Oke, untuk manfaatnya yang pertama, biasanya anak kan fokusnya pada buku, sumber hanya buku paket seperti itu. Karena sudah mengenal literasi digital, mereka sudah explore di Google, mereka explore juga, kalau saya memperbolehkan ya, menggunakan Google Translate. Tapi itu mesin, harus wajib kita cek lagi, itu mesin. Dan gurunya pun, sebagai guru pun saya tetap mengecek bahasa Inggrisnya ini sudah tepat atau belum. Itu hanya untuk membantu saja. Jadi manfaatnya anak lebih luas lagi untuk mengeksplor. Tidak hanya, kalau bahasa Inggris tidak hanya mencari translate-nya saja, tapi pengetahuannya. Misalnya apa yang kalian ketahui tentang naratif teks, kata kuncinya saja, nggak usah pengertian mereka eksplor sendiri, menemukan kata kuncinya sendiri, tidak saya yang memberikan ini loh di buku, tidak, tapi silakan cari sendiri, baca sendiri, temukan sendiri, saya hanya mendampingi. Oke, luar biasa juga ya. Berarti memang manfaatnya ternyata sangat terasa ya bagi para siswa ya. Apalagi ini Bu Asih kan merupakan guru dari SMP Negeri 1 Selomerto. Untuk media atau metode pembelajaran yang paling diminati siswa-siswa kalangan SMP, apalagi mereka lagi remaja-remajanya, saat ini apa ini Bu? Tetap game, kalau pembelajaran menggunakan Kahoot, kuisis itu pasti heboh. Ya, tetap itu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu masih sama. Seperti itu. Kalau dari Pak Yoga masih sama juga Pak, game? Iya, tapi saya memberikan arahan ke teman-teman guru di sekolah saya, artinya membuat media yang bervariasi. Jangan sampai anak hanya taunya itu. Walaupun kesukaannya ya sama. Yang namanya itu game itu memang menjadi game edukasi ya, itu menjadi favorit karena asik, tidak membuat ngantuk, interaktif dan seru karena ada kompetisinya gitu, makanya seru. Tapi saya menekankan harus ada variasinya, artinya beri pengalaman baru. Baik pengalaman baru itu bukan hanya untuk siswa, tapi otomatis ketika mau memberikan pengalaman baru untuk siswa, guru juga belajar. Jadi pengalaman baru dua-duanya. Dua arah ya, seperti itu ya Pak. Guru dapat pengalaman baru, siswa juga dapat pengalaman baru. Sampai asesmen di tempat saya pun sekarang saya gunakan kebetulan karena punya Chromebook, harus berbasis IT nih biar anak-anak punya pengalaman. Pertama Google Form, guru-guru sudah bisa membuat Google Form, sudah dilaksanakan. Kemarin pas asesmen akhir tahun, guru-guru Google Form lagi Pak, enggak, sekarang pakai Quizzes gitu. Jadi langsung naik tingkat seperti itu ya Pak. Terus
teman-teman berlatih kuisis, membuat soal pakai kuisis. Besok ya berikan lagi pengalaman baru yang lain, bukannya asesmen termasuk di media pembelajarannya. Oke, jadi guru pun dituntut untuk naik level ya pada saat ini. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa terkadang teknologi ini cenderung lebih dekat kepada anak-anak, di mana anak-anak sekarang jauh lebih familiar terhadap teknologi-teknologi terbaru. Pernah ada kasus nggak, Bu, kalau misalnya justru malah si muridnya yang mengajari gurunya tentang teknologi-teknologi atau cara-cara terbaru seperti itu, Bu? Jujur pernah ya, ini jadi buka rahasia. Pernah. Ini ya contoh-contohnya seperti apa itu, Bu? Pernah, murid saya malah lebih cepet banget kalau pegang HP. Nah, saya pas itu mau mendownload sesuatu, Bu, downloadnya jangan di situ, Bu, nanti ada watermarknya. Oh, Lah terus gimana? Coba langsung oh ternyata pakai ini didownloadkan dan saya jadi belajar dari anak. Oh, Dan setelah itu saya nggak malu lagi kalau saya bingung sesuatu, ini kayaknya anak bisa tahu ini paham, saya tanya. Dan mereka juga mau beritahu ya. Biasalah kita langsung lanjut. Berarti belajar dua arah juga terjadi saat itu ya, Pak? Iya, artinya sekarang peran guru kan memang sudah bergeser. Guru itu sekarang bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi guru itu hanya memfasilitasi kebutuhan belajar murid itu difasilitasi. Kalau zaman dulu kan guru satu-satunya sumber belajar ditambah buku teks seperti itu. Sekarang sudah tidak. Maka dari itu harus tidak boleh gengsi, tidak boleh malu. Ketika memang murid lebih pengalaman di situ, ya bahkan dia jadikan sebagai sumber belajar untuk teman-temannya, jadikan sebagai tutor sebaya dan seterusnya. Itu tinggal bagaimana guru meramu, membuat desain pembelajaran biar tetap asik. Karena anak-anak yang sudah mahir ketika diberi hal yang menurut mereka nggak barang sepele, mereka nggak akan memperhatikan. Maka beri mereka tugas. Tugas kamu sekarang menjadi tutor untuk teman-teman kamu dengan kemahiran yang kamu miliki. Di situ dia mempunyai lebih merasa punya arti, kemampuannya dihargai. Anak-anak karena diberitahu oleh teman sebayanya juga lebih mudah mengerti. Guru hanya memfasilitasi dan mengawasi. Ketika sudah mungkin keluar dari relnya, kita betulkan dan seterusnya. Seperti itu, Mas. Oke. Tapi menurut saya, secanggih apapun teknologi memang guru itu tidak tergantikan. Saya pernah mengalami era-era COVID-19 di mana pembelajaran kan full semuanya online apa segala macam, sumber informasinya pun dari online. Tapi pada dasarnya informasi dari online dengan informasi yang disampaikan guru kan sebenarnya sama isinya. Tapi saat guru yang menyampaikan itu entah kenapa jauh lebih mudah masuknya, kita memahaminya juga jauh lebih gampang. Karena mungkin sentuhan-sentuhan guru yang seperti ini memang tidak bisa terganti seperti itu ya, Bu? Iya, karena guru memahami karakteristik murid. Betul. Jadi mungkin materinya kalau mesin kan ya sekeluarnya ya. Kalau guru kan sudah paham, oh ini anak pemahamannya saya harus menyampaikannya seperti ini. Memang saya setuju sekali bahwa secanggih apapun teknologi, secanggih apapun gadget, laptop, selengkap apapun materi di internet, sentuhan guru itu tidak bisa tergantikan seperti itu. Betul. Karena guru punya hati, Mas. Iya betul. Mesin kan tidak ya, Pak. Betul. Jadi para orang tua walaupun di zaman sekarang mungkin ya informasi-informasi juga sudah bisa mudah sekali diakses, sentuhan guru memang cukup penting. Apalagi mesin tidak bisa membentuk karakter anak, tapi guru diharapkan bisa membentuk karakter anak seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali. Baik, mungkin karena waktu kita juga sudah hampir mepet, ini sudah ada di penghujung acara. Sebagai closing statement, apa harapannya literasi digital untuk generasi siswa-siswi yang akan datang? Silakan. Oke, harapan saya, mari ayo adik-adik semuanya kita manfaatkan digitalisasi untuk pembelajaran. Apapun itu, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran insya Allah bermanfaat. Tidak hanya murid, tentu gurunya juga. Tidak perlu takut dalam hal berdigitalisasi. Saya sering mengatakan, jangan takut salah, jangan takut ngeklik. Kalau ngeklik itu tidak berdosa. Yang misalnya di PMM, ngeklik itu tidak berdosa. Yang terkait pembelajaran ya, kadang ada yang mau ngeklik satu, tanya dulu. Ngeklik lagi, tanya dulu. Tidak salah dan tidak akan berdosa. Silahkan diklik, dieksplor. Kalaupun ada kekeliruan ngeklik, ya itu namanya belajar. Iya. Oke, anak baik. juga sama. Dari Pak Yoga silakan. Kalau saya melengkapi saja ya, lebih ke bijak dalam penggunaan. Artinya bijak waktu, bijak jenis kontennya, kemudian manfaat. Ketika kita upload sesuatu ya pastikan itu bermanfaat.
bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri insya Allah kalau kita upload sesuatu ya ada tujuan. Betul. Tapi bagi orang lain juga bermanfaat. Yang jelas kita tidak hanya menyebarkan atau belajar dari situ, tapi juga menangkal. Artinya menangkal efek-efek negatifnya. Jadi biar seimbang. Nah, dua sisi, manfaat dan ibaratnya akibatnya ya itu bisa kita pelajari, kita manfaatkan secara bijak. Oke, baik. Demikianlah Bincang Pendidikan edisi hari ini dengan tema literasi digital untuk pembelajaran yang kreatif dan juga produktif. Serta terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Ada Bapak Wiyoga Surya GMPDSI selaku Kepala SMP Negeri Satap 6 Kaliwiro dan Ibu Asih Prihatin SPD selaku Guru SMP Negeri 1 Selomerto yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Terima kasih juga untuk Pesona Inspira yang sudah menyimak bincang pendidikan kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Nantikan bincang pendidikan selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik hanya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.